Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, kita bisa lihat cryptocurrency market kembali lagi meningkat. Nggak ekstrim besar, 1,63%, tapi ya not bad. Dan kita lihat sekarang market cap-nya ada di 2,12 triliun US dollar. Dan overall kita lihat top 10 crypto semua hijau ya, kecuali Polkadot ya, kecuali Polkadot saja. Kalau USDC ya itu stablecoin nggak dihitung ya. Jadi overall crypto market is doing good. Nah sekarang kita akan masuk ke fundamentalnya, terutama buat kalian yang hold Solana dan hold Uniswap. Kalian mungkin akan berbahagia, dimana kita bisa tahu Grayscale ini sekarang sudah memasukkan Solana dan Uniswap ke digital large cap fund-nya mereka. Dimana si large cap fund ini adalah campuran dari berbagai macam cryptocurrency yang market cap-nya besar gitu. Makanya namanya large cap fund ya. Nah, kita bisa lihat bahwa Grayscale melihat bahwa Solana dan Uniswap ini mulai ada demand yang bertambah gitu ya. Makanya mereka masukkan ke large cap fund-nya mereka. Dan bukan cuma Grayscale yang keren. Kalau untuk Solana spesifiknya, Grayscale itu bukan satu-satunya yang memasukkan dia ke fund mereka, tapi ada juga rival mereka yang disebut Osprey Fund, di mana mereka juga launch Solana Trust gitu ya. Dan kalau yang di sini spesifik hanya Solana saja. Gitu. Jadi buat kalian yang pemegang Solana, selamat, demand-nya semakin tinggi nih. Gitu. Dan kemungkinan besar akan mendekati ke all time high sebelumnya gitu. Bahkan nanti kita bahas deh secara teknikalnya juga pun mereka mulai naik ya. Dan selain dari itu kita lihat sebesar apa sih si Solana ini di large cap fund-nya. Lumayan besar kalau kita lihat ya. Dia sekarang ada di posisi kurang lebih 3,24% dari keseluruhan fund ya. Dimana kalau kita lihat di Bitcoin total dari fundnya itu 62%-an di Bitcoin, 26% di Ethereum, 5% di Cardano, dan Chainlink, Litecoin, dan lain-lain. Nah, ini yang lebih kecil. Nah, kita lihat bahwa Solana jauh di atas Chainlink, Litecoin, dan Bitcoin Cash, yaitu sebesar 3,24%. Berarti, Grayscale melihat bahwa Solana memiliki potensi yang besar sampai dia memasukkan supply-nya, ya bisa dibilang si rasionya cukup besar dibandingkan dengan digital assets yang lain. Gitu. Dan kalau Uniswap dia masuk sekitar 1% juga, jadi quite big juga ya. Jadi kurang lebih itu untuk Grayscale ya. Oke, dan berita bullish lainnya di mana TikTok sudah akan mensupport NFT. Kita sini bisa lihat ya bahwa mereka sedang mengeksplorasi dunia NFT katanya. Dan ini akan bisa menjadi tool untuk para creator menurut mereka ya. Dan di mana basically mereka ini bisa menjual video TikTok mereka begitu ya dalam format TikTok gitu ya. Dan ini akan available di Ethereum. Siapa saja nih yang sudah buat dalam tanda kutip ya? Ada Lil Nas, terus Rudy Willingham, Bella Poarch, dan yang gua tahu nih ya, yang gua paling familiar yaitu Gary Vaynerchuk gitu ya. Dan lu buat yang suka motivasi, suka entrepreneurship, lu pasti tahu Gary Vaynerchuk. Jadi mereka sekarang sudah mulai membuat NFT di TikTok, and it is big. Kenapa? Karena TikTok ini bisa dibilang bukan dari dunia cryptocurrency gitu. Jadi semakin banyak adopsi uh, cryptocurrency stuff gitu di luar dari dunia cryptocurrency. Itu artinya apa? Artinya itu adalah adopsi. Semakin banyak adopsi, seluruh crypto markets akan lebih ya lebih mature begitu ya. Dan dengan itu kenaikan harga pun pelan-pelan akan naik gitu. Karena baik lagi, semua termasuk semua itu tergantung dengan use case. Semakin banyak dipakai teknologi blockchain, kripto, semakin besar juga kenaikan dari koin-koin yang ada gitu ya. Jadi it is a very bullish news for cryptocurrencies in general. Oke, Bitcoin kita bisa lihat dia berhasil bertahan di atas EMA 50 gitu ya. Gue jujurnya kemarin takut dia naik cukup besar dan cepat nih ya dengan momentum yang lumayan kuat gitu ya ke atas. Semoga tidak langsung turun tembus ke EMA 50 dan bagus. Dia kemarin tidak turun sampai menembus EMA 50 dan berhasil menjadikan EMA 50 support ya kalau kita lihat sekarang nih. Secara price actionnya dia ada wick ke bawah dan berhasil naik lagi. Nah, sekarang PR dari Bitcoin adalah mereka harus consistently close di atas dari EMA 50, 200, dan 20. Tunggu sampai EMA 20-nya menjemput ke atas. Jadi biasanya yang terjadi apabila di sini terjadi terus konsolidasi gitu ya. Mereka bisa bertahan terus di sini, nggak perlu langsung naik dulu, nggak apa-apa. Mereka bisa bertahan dulu di sini. Pelan-pelan EMA 20 akan menjemput dan nanti harganya akan ikutan naik sini. Ikutan naik karena dijemput oleh EMA 20. Gitu. Jadi itu situasi yang kita mau lihat dari Bitcoin ya. Jadi
Gua sendiri lebih prefer Bitcoin untuk tidak langsung naik dengan kecepatan gitu ya. Karena kalau dia naik kecepatan, baik lagi, setiap aset yang naik terlalu cepat tanpa support yang cukup, ujung-ujungnya bisa jatuh dengan cepat juga. Gitu. Jadi lebih baik kita bersabar, akumulasi boleh, dan naik secara perlahan dengan harga yang sustainable. Gitu ya. Jadi itu untuk Bitcoin. Buat kalian yang ingin nambah posisi, sebenarnya boleh-boleh saja sih ya, boleh-boleh saja. Kalau kalian mau tambah posisi, gue saranin apabila dia sudah mendekati EMA 20 di 4 hourly chart ya. 4 hourly nih ya, bukan daily. 4 hourly saat si EMA 20 mendekati dan terpantul. Di sini kalian boleh beli. Dan karena kalau lihat di sini jelas sekali ya, di sini ini daerah ya antara demand atau support nih, kita belum lihat. Di sebelumnya ini menjadi daerah daerah supply ya, daerah supply dia turun. Nah, sekarang semoga ini menjadi daerah demand di mana dia akan mantul ke atas begitu. Jadi tunggu EMA 20 di 4 hourly chart. Tapi ingat, ini mungkin masuknya lebih sedikit ke ya medium lah ya, nggak extremely agresif, nggak juga super konservatif gitu ya, di tengah-tengah gitu ya. Oke, dan Cardano kita bisa lihat dia sayang sekali PR-nya nggak beres nih yang kemarin ya. Gue udah bilang PR-nya adalah untuk menembus MA 20 dan close di atas MA 20. Kemarin sudah nyaris nih, udah bagus ya. Udah di atas tadi gue lihat, bangun-bangun, wah turun lagi. Jadi spinning top ya. Tapi nggak apa-apa. Masih ada waktu. Cardano hari ini masih sekarang udah dia open di atas MA 20. Jadi dia tugasnya seperti yang kemarin lagi ya, PR-nya dia harus close di atas EMA 20 di daily begitu ya. Dan kalau kita lihat juga di RSI-nya dia udah di 50-an. Jadi harusnya sih ya oke lah, dia nggak overbought gitu ya, masih di tengah-tengah. Jadi masih ada momentum buat naik ke atas. Jadi itu kurang lebih untuk Cardano, dia harus bisa close di atas MA 20 di daily. Dan kalau di 4 hourly chart sebenarnya kalau lo mau beli, gue udah tambah posisi kemarin di sini sih, dimana gue lihat ada retest dan terjadi pantulan gitu ya, berarti ada rejection dari MA 50, berarti a good place to buy, dan makanya gue udah beli di sini. Ada posisi yang gue tambahkan di sini, Cardano. Sekarang ya untung 2,32%, not extremely big tapi not bad gitu ya. Dan menurut gue di daerah sini masih cukup oke lah gitu. Dan buat kalian yang, aduh gue ketinggalan nih kemarin di sini, gue belum beli. Gimana? Ada dua skenario. Bisa aja nih turun lagi ke sini dan kalau dia mantul lagi di MA 50 seperti ini, lo bisa buy. Atau kedua, dia ya bermain di daerah sini terus dan kejemput dengan MA 20 dan lo bisa buy di pantulannya. Gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kalian simpelnya adalah kita harus beli di pantulan support gitu ya. Saat terjadi pantulan support berarti itu menunjukkan bahwa harga bisa lanjut lagi ke atas. Gitu ya. Dan buat kalian yang short term traders, apabila sudah mengambil posisi di sini, ya di sini kita bisa saja take profit ya. Ini untuk yang short term ya. Kalau yang long term ya diabaikan saja. Bisa kita take profit apabila dia kena MA 200. Lumayan 10%-an ya. Dan atau bisa juga kalau mau lebih konservatif, lu bisa take profit apabila sudah kena Bollinger di daerah sini gitu. Dia sudah close di atas Bollinger. Ya andaikan di sini lah ya, overextension sedikit, berarti sekitar 6,6%. Not bad. Dan kalau untuk fundamental dari Cardano, ini ada satu hal yang gue sebenarnya rada skip nih beberapa hari lalu. Di mana Cardano ini akan membuat DApp Store gitu ya. Jadi dulu juga kan kalau Apple punya App Store, di sini dia punya DApp Store. Nah, jadi DApp Store ini uniknya apa? Karena lo tahu ini ya, di Binance Smart Chain terutama cukup banyak dApps yang ujung-ujungnya jadi rug pull. Gitu ya. Apakah itu salah Binance? Enggak, karena bukan urusan Binance untuk melihat itu itu berbau scam atau enggak. Itu bukan tugas mereka. Mereka adalah yang membuat si jalannya saja gitu kesannya. Nah, sekarang Cardano atau lebih tepatnya IOHK go one step further gitu, di mana mereka akan mengcurate atau dalam tanda kutip memberikan asuransi, bukan asuransi lah, memberikan dalam tanda kutip kepastian yang lebih gitu, dApps yang menurut mereka ada kemungkinan untuk rug pull atau malicious intent nggak gitu, ada scammy atau enggak sih gitu secara dApps mereka, apakah ada code yang nggak bener dan lain-lain. Jadi nanti di dalam DApp Store ini akan ada dApps yang dalam tanda kutip di verified gitu, sama kayak lu di Twitter ada blue tick kan gitu. Nah di sini akan ada kayak semacam blue tick juga, tapi bedanya ini adalah yang dikasih blue tick ini oleh si Cardano adalah project-project yang menurut mereka aman begitu ya, lebih aman.
Jadi apakah lo bisa masukin tanpa blue tick? Bisa, itu sama aja kayak di Twitter kan. Lo bisa aja punya akun tanpa harus verified gitu. Tapi yang sudah verified berarti akan lebih dalam tanda kutip terjamin gitu ya. And it's a good thing gitu. Karena di dalam dunia cryptocurrency cukup banyak, ya bukan cukup banyak ya, banyak sekali rug pull, scams dan lain-lain. Jadi dengan ini mungkin akan bisa mengurangi scams dan rug pull di Cardano Network, which is a good thing. Oke, selanjutnya Coty, di mana kita bisa lihat dia dalam beberapa hari terakhir underperform dibandingkan dengan kripto-kripto lain ya. Dan menurut gua normal. Kenapa? Karena dia sudah nge-pump duluan. Gitu ya. Jadi, nggak berarti satu aset saat dia underperform dibandingkan yang lain pada hari tertentu atau pada jam tertentu, itu dia lebih buruk. Nggak. Mungkin saja dia sudah pump duluan. Nah, yang buruk itu kalau dia emang constantly aja buruk, nggak nge-pump ya, itu buruk gitu ya. Nah, kita bisa lihat sekarang Coty semakin mendekati ke MA20 di daily. Tapi dengan jelas juga kita bisa lihat bahwa Fibonacci ini, support Fibonacci yang warna biru ini berpengaruh terhadap harga. Jadi dia belum berhasil turun ke bawah karena ada support di bawah sini. Jadi, baik lagi, kalau menurut gua masih cukup jauh dengan MA20. Gitu. Tapi baik lagi kalau kalian merasa, gua lebih, risk tolerance gua lebih tinggi, ya bisa aja sih tambah posisi. Tambah posisinya di mana? Ya seperti sekarang nih misalnya, dalam beberapa jam ke depan nih, misalnya dia close terpantul di Fibo sini, ya lu bisa aja tambah posisi di Coty. Tapi masuknya ke agresif. Kenapa? Karena di daily-nya ya masih jauh dengan MA20. Jadi, andaikan sampai dia turun ke bawah, lu punya drawdown sebesar sekitar 20% lah kalau dibulutin. Lu bisa drawdown 20% ke bawah, gitu, minus 20%. Oke, jadi kurang lebih itu untuk Coty. Kalau gue pribadi, gue lebih baik tunggu dulu mendekati MA20 untuk mencari support yang lebih kuat di daily time frame. Gitu ya. Tapi buat kalian yang agresif, seperti gue bilang, bisa saja beli di sini, pantulan di sini ya. Apalagi dibantu juga dengan Bollinger di sini. Oke? Tapi ingat, itu maksudnya agresif, dan jangan lupa ini semua bukan financial advice, ini adalah edukasi dan bentuknya ya pure education ya, bukan financial advice. Dan jangan lupa untuk manage your risk. Oke, untuk Avalanche kita bisa lihat dengan sangat jelas MA20 ini menjadi support yang cukup tangguh untuk Avalanche ya. Sudah berapa hari nih? 1, 2, 3, mereka semua ketahan oleh MA20. Tapi di waktu bersamaan pun ada catatan bahwa saat dia naik ke atas pun nggak smooth ya. Kita bisa lihat di hari sebelumnya ini membuat satu pola spinning top. Dimana spinning top ini mengindikasikan bahwa market sedang galau. Dia nggak tahu nih antara mau naik atau mau turun. Gitu ya. Dan kecenderungannya kemarin weeknya lebih tinggi ke atas, berarti seller cukup punya power untuk menurunkan harga. Gitu. Jadi overall sekarang nih sedikit wait and see ya sebenarnya Avalanche ya. Walaupun dengan kecenderungan bullish ya, dengan kecenderungan bullish. Dan kalau kita di 4 hourly chart, dia itu sekarang dalam posisi di atas semua MA ya, 50, 20, dan 200. Tapi buat gue pribadi, kalau untuk long term sih sebenarnya boleh-boleh aja tambah posisi. Lo average your price gitu ya. Aneh kan dia mantul mungkin di 50 gitu kan. Kemarin nih, basically langsung loncat ke atas karena terlalu tinggi. Jadi gue nggak beli di sini. Tunggu misalnya ada pantulan di 50, ya lu bisa beli. Tapi menurut gue ini lebih untuk long term play dan lebih untuk nge-average harga lu. Kalau untuk short term, menurut gue risk rewardnya nggak terlalu oke, gitu ya, nggak terlalu bagus. Jadi gue pribadi sih kalau lo long term ya boleh tambah posisi apabila mantul 50-20. Tapi kalau untuk short term ada yang lain lah yang bisa kita mainkan untuk short term ya. Jadi itu kurang lebih untuk Avalanche. Oke, Solana kita bisa lihat dia cukup dibilang nge-pump ekstrim sih enggak, tapi secara price movement bagus dan kita bisa lihat secara daily-nya dia sudah 1, 2, 3, 4 candle sudah hijau gitu ya. And it's a good thing. Kemarin diumumkan bahwa Grayscale sudah memasukkan Solana ke large cap fund-nya mereka. Dan menurut gue itu market bereaksi ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya itu kan beritanya kemarin. Tapi kemarin nge-pump nggak terlalu ekstrim. Dan kita bisa lihat malah kemarinnya lagi. Kemarin lusa pumpnya lumayan tinggi. Berarti apa? Menurut gue ya ini ya masuk ke teori konspirasi juga sedikit lah. Dimana menurut gue Solana ini berita Grayscale ini sudah ada beberapa orang atau whales yang tahu duluan. Gitu. Dan ini normal lah. Berita seperti itu ya maksudnya gini, kan keluar beritanya saja udah keluar berapa persen. Berarti Grayscale sudah membeli Solananya dong. Ya berarti baik lagi mereka yang
insider lah gitu. Orang-orang insider sudah tahu duluan bahwa Solana sudah dibeli oleh Grayscale. Makanya harganya lebih naik dulu kemarin lusa. Begitu ya. Dan sekarang kalau kita secara teknikalnya, dia sedang menghadapi resisten di sini ya. Dan juga dibantu juga sama Bollinger di sini. Jadi untuk Solana ada kemungkinan dia bisa turun mendekati lagi si support yang di sini ya. Ini kan tadinya resisten nih. Sekarang kemungkinan besar ini akan menjadi support. Sorry, naik sedikit ya. Akan menjadi support di sini. Nah, belinya gimana? Di 4-hourly chart kita bisa lihat bahwa lu bisa saja beli apabila terpantul di MA20 di sini ya. Bisa seperti itu. Atau bisa juga kalau dia turun nembus dari 20, ya lo bisa beli di daerah ini 150 dolaran gitu ya. Jadi gue ulang ya, untuk Solana bisa ada dua nih. Antara dia terpantul di 20, nanti mungkin dia akan lebih dekat ya. Dalam beberapa jam terakhir akan mungkin lebih dekat ke sini. Bisa saja terpantul di sini dan lo bisa buy. Atau kalau dia tembus MA20, bisa beli lagi di support di 150-an gitu ya. Support yang tadinya resisten di sini. Jadi begitu kurang lebih untuk Solana. Karena kalau bisa dibilang kemarin kita nggak ada pantulan, yang nggak ada koreksi yang cukup dalam ke sini. Jadi ada kemungkinan dia bisa koreksi sampai ke sini juga gitu ya, ke 150 lagi mencari support di daerah situ. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Solana. Oke, dan untuk BNB kita bisa lihat BNB movementnya strong ya. Salah satu yang paling strong bahkan kalau kita lihat dalam 4 hari terakhir. Terutama 3 hari ini ya, tanggal 29, tanggal 30, dan tanggal 1 Oktober. Dia bullish candle-nya luar biasa besar. 3 candle ini menutup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candle ke belakang gitu ya. Luar biasa. Dan secara teknikalnya juga musuh dia tinggal M50 di sini ya. Kemarin sebenarnya dihitungnya tembus sih sedikit, tapi kurang. Lebih bagus lagi kalau hari ini dia close lebih kuat ke atas gitu ya, dan menunjukkan bahwa M50 ini menjadi support untuk BNB. Dan buat buying position sebenarnya ini ada satu setup yang not bad ya. Yaitu apabila dia dijemput oleh MA20. Jadi harganya ada kemungkinan akan ya di daerah sini saja. Dan nanti 20-nya akan menjemput, akan ikut naik ke atas. Bollingernya pun akan mengikut lebih lebar juga. Jadi ada ruangan untuk naik ke atas. Jadi setup untuk dari Binance ini antara dua sebenarnya. Antara dia turun lagi ke bawah di MA200 ini, dan dia terpantul seperti sini nih. Mirip seperti sini. Atau dia nunggu di daerah sini sampai 20-nya menjemput dan kembali lagi ke pantul ke atas. Jadi itu kurang lebih buying positions untuk BNB. Dan mungkin masuknya ini lebih ke ya medium lah. Itu yang gak konservatif juga sih soalnya. Karena kalau kita lihat di daily-nya dia lumayan lumayan lah, momentum ke atasnya udah lumayan tinggi juga. Jadi masuknya ke medium risk lah. Oke, dan Phantom ini kita sudah cukup lama nggak bahas, tapi kita bisa lihat price action-nya sangat bagus. Dan dia dalam 2 hari terakhir lah ya, berhasil menembus si resisten Fibo yang warna merah ini dengan cukup signifikan dan dengan momentum yang cukup kuat ya. Plus juga 20 dia tembus dengan sangat kuat ya momentumnya. Kita lihat di 4-hourly chart. Ini sebenarnya ada setup yang cukup bagus untuk kita bisa beli posisi ya, atau nambah posisi. Dimana kita lihat bahwa di sini bereaksi ya, dia bereaksi ada turun dan ada wick. Berarti si resisten ini sudah mulai berubah nih. Tadinya resisten, sekarang sudah bisa kita asumsikan bahwa dia menjadi support. Resistance becomes support. Jadi kita akan ubah warnanya menjadi warna biru. Oke. Jadi setupnya seperti apa? Kita bisa setup confluence antara MA20 dengan Fibo support yang tadinya resisten ini ya. Jadi apabila harga turun ke daerah sini dan tertahan MA20 dan Fibo, ini kita bisa tambah posisi. Karena kenapa? Berarti ini sudah menjadi support yang cukup kuat. Dan confluence nggak hanya MA20, tapi ada juga dibantu oleh Fibo support. Gitu ya. Dan masuknya ke apa nih? Ya medium juga lah. Karena kenapa? Secara daily-nya dia udah cukup tinggi. Atau mungkin lebih masuknya ke agresif deh. Lebih masuk ke agresif. Karena di daily-nya sudah ada overextension dengan MA20 sebesar 14%. 15%. Ekstrim nggak? Ya nggak sih. Ada yang lebih tinggi sampai puluhan persen. Jadi, tapi masih masuk ke
agresif lah ya gitu kalau lo beli di dengan setup yang seperti tadi. Jadi gitu kurang lebih untuk Phantom. Dan ingat semua yang ada di Daily Charting with Toshi ini adalah sifatnya education, not financial advice. Dan jangan lupa untuk selalu manage your risk. Jangan jual rumah lu buat masukin ke kripto gitu lah ya kasarnya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.